Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan memberikan tutorial terkait pembelajaran yang dilaksanakan melalui Google Classroom. Penasaran gimana caranya? Simak baik-baik video ini ya. Pertama-tama, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam Google Classroom dengan menggunakan akun belajar ID yang kita miliki ya teman-teman. Lalu kita bisa klik di bagian kiri atas, ada 3 garis. Di situ terdapat beberapa fitur-fitur yang tersedia di dalam Google Classroom ini. Yang paling atas itu ada fitur Home atau beranda. Yang kedua ada kalender atau Google Calendar. Yang ketiga ada Teaching. Nah, Teaching ini nantinya berisi kelas-kelas kita teman-teman. Yang di bawahnya ada archive classes atau isinya kelas-kelas yang kita arsipkan, dan yang paling bawah itu ada settings atau pengaturan. Selanjutnya kami akan memberikan tutorial untuk membuat kelas baru di dalam Google Classroom. Arahkan kursor kita ke bagian tanda plus yang ada di sebelah kanan atas. Kita klik, lalu akan muncul 2 menu di sini. Yang pertama ada join class dan yang kedua ada create class. Karena kita akan membuat kelas baru, maka kita pilih menu yang kedua atau yang bawah, yaitu create class. Di bagian ini kita harus mengisikan nama kelas yang akan kita buat. Saya akan mencontohkan kali ini, saya akan memberi nama kelasnya Pendidikan Pancasila kelas 11. Nah, untuk bagian-bagian yang di bawahnya mungkin kita bisa kosongi terlebih dahulu. Kita langsung klik create, karena sebelumnya kami sudah membuat kelas ini, jadi memang yang ditampilkan sudah memuat beberapa konten yang sudah kami upload ke dalam Google Classroom. Nah, saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di dalam kelas ini. Yang pertama itu di bagian kiri itu ada tulisan Meet dan Join. Nah, itu ketika kita membuat kelas, maka kita bisa mencantumkan link Google Meet yang mungkin akan kita gunakan untuk pertemuan secara daring. Kanan Meet itu ada menu atau tulisan Announce something to your class. Nah, menu tersebut bisa digunakan untuk kita memberi pengumuman kepada kelas yang telah kita buat. Contohnya kita bisa membuat pengumuman deadline tugas atau pengumuman waktu keterlambatan mengumpulkan tugas dan sebagainya. Kita bisa lihat tampilan di bagian atas. Yang pertama stream, work, yang ketiga ada people, dan yang paling terakhir itu ada grades. Kita akan beralih ke menu classwork. Kita klik. Nah, di bagian menu ini itu ada tulisan create. Kita juga bisa klik. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan yang berkaitan dengan pembuatan tugas. Yang pertama itu ada assignment atau penugasan, yang kedua ada quiz assignment atau penugasan yang berupa kuis, dan selanjutnya ada question, pertanyaan, material itu berkaitan dengan materi, ada reuse post atau dan topik yang paling terakhir. Saya akan memberikan contoh untuk pembuatan materi baru. Pada tampilan ini teman-teman, yang paling atas tentunya kita bisa memberi judul, di bawahnya ada description, itu deskripsi materi yang kita berikan. Jikalau kita akan memberikan materi yang materi tersebut sudah ada di laptop kita, kita bisa memilih menu di bagian bawah ini, kita pilih yang upload. Setelah itu kita cari nama file yang akan kita upload. File yang kita pilih tadi sudah terupload di sini teman-teman. Kita lanjut untuk di bagian menu yang kanan, itu kita klik yang bagian topik. Nah, di dalam topik ini, kalau kita membuat topik baru atau masuk ke dalam topik yang baru, kita bisa pilih create topik karena kita masuk ke dalam topik yang baru. Setelah itu kita beri nama topik berapa yang sesuai dengan materi yang telah kita upload. Klik post. Setelah itu materi yang sudah kita post akan terupload ke kelas kita. Nah, kalau kita mau membuat kuis yang akan kita bagikan kepada peserta didik, kita bisa pilih menu quiz assignment ini, kita bisa klik. Lalu tampilannya kurang lebih akan sama seperti membuat materi baru yang sebelumnya. Bagian judul kita bisa beri judul sesuai dengan kuis yang kita buat.
Dan bagian deskripsi kita juga bisa mengisi deskripsi sesuai kuis yang telah kita buat. Yang pertama Drive, ada YouTube, ada Create, ada Upload, dan ada Link. Jika kita belum membuat kuis tersebut, maka kita bisa klik pada menu Blank Quiz. Pada menu ini kita klik dan kita langsung akan diarahkan ke Google Forms. Seperti ini tampilannya. Pada Google Forms ini kita juga bisa menyesuaikan dengan mengisi beberapa bagian sesuai dengan kuis yang akan kita buat, seperti judul, deskripsi, dan kita bisa memasukkan soal-soal kuis yang sudah kita buat. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke menu Google Classroom tadi. Setelah selesai kita membuat kuis, di bagian kanan itu ada beberapa menu, yaitu points atau nilai. Kita bisa menentukan nilai yang akan kita berikan kepada peserta didik terkait kuis yang kita buat. Lalu untuk menu yang di bawahnya itu ada tanggal jatuh tempo. Kita juga bisa isi sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Lalu untuk topik kita bisa sesuaikan. Jikalau kuis tersebut untuk topik 2, maka kita bisa klik di bagian topik 2. Rubrik, kita bisa membuat rubrik dengan cara klik menu Create Rubrik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengisi kriteria-kriteria rubrik yang bisa kita isikan di bagian ini dengan nilai juga dan deskripsi yang harus kita isi. Begitu seterusnya. Jika sudah selesai sampai pembuatan rubrik, maka kita bisa klik di bagian kanan atas ini. Nah, kuis yang telah kita buat tadi sudah terupload. Nah, kita bisa kembali ke menu stream dan kita bisa lihat pada bagian di bawahnya Meet itu ada kelas kode dan di bawahnya ada pengingat tentang kuis yang kita buat tadi. Jadi ketika kita sudah membuat kuis, membuat penugasan, maka akan ada pengingat di bagian sebelah sini. Oke teman-teman, itu tadi video tutorial bagaimana melaksanakan pembelajaran melalui Google Classroom. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semuanya paham ya dengan penjelasan kami. Terima kasih. Kami dari anggota kelompok 4, Teknologi Baru dalam Pembelajaran dan Pengajaran yang terdiri dari Alvina Fairusnada, Amelia Rahmadani, Lirahayu, Zahro Diarisa,